datang di Ontel Podcast. Hari ini nih aku kedatangan saudara aku yang spesial banget. Dia meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk datang dan hadir jadi tamu kita pada episode kali ini. Coba perkenalkan dulu. Oke, Ada halo. siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Sadamawan, biasa dipanggil Sadan, dan aku berasal dari Teknik Lingkungan, Universitas Yogyakarta, angkatan 2019, yang aku sendiri asalnya dari Jogja dan sekarang masih berada di Jogja. Oke. Jadi nih Bang Sadan ini tuh adalah saudara seangkatan aku di Teknik Lingkungan angkatan 2019. Gimana nih kabarnya Bang Sadan? Oke, alhamdulillah baik banget sih kabarnya. Kalau kamu gimana Tan kabarnya Tan? Alhamdulillah baik juga, tapi aku udah nggak di Jogja sekarang. Jadi kita ketemunya virtual aja ya. Iya nih, nggak asik nih virtual nih. Iya ya, kurang asik ya, kayak apa ya, energinya kurang nyampe gitu ya kalau misalnya virtual tuh. Tapi aku lihat-lihat nih ya, kegiatannya Bang Sadan nih banyak banget karena selamat sekali lagi. Aku juga sekalian mengucapkan selamat kepada Bang Sadan. Udah jadi second runner up-nya Dimas Diajeng Yogyakarta. Wah, keren banget nih. Prestasi baru ya. Gimana nih rasanya jadi Dimas Diajeng? Ya, sebenarnya alhamdulillah bersyukur dan ya intinya banyak lebih bersyukur sih bisa menjadi dipercayai orang untuk menjadi seorang runner up di Dimas Diajeng Kota Jogja dan bertugas di Dinas Dimas Diajeng Kota Jogja, Dimas Diajeng Provinsi, juga kerjasama sama Dinas Pariwisata, Provinsi dan Kota, dan menjalankan tugas dengan insya Allah berusaha semaksimal mungkin. Ya pastinya amanah lah ya kalau udah Bang Sadan yang jadi second runner up-nya pasti amanah lah menurut aku. Amin. Kegiatannya apa aja sih? Tadi kan aku denger kayak banyak banget ya kerjasamanya ternyata sama Dinas Pariwisata lah, sama Dinas Diajeng Provinsi. Kegiatannya apa aja nih Bang Sadan? Kalau kegiatan lebih ke arah sosial activity ya, kayak misal kita nih sering banget kayak ada event kita barokah namanya Bakti Rosolan Sedekah. Di situ kita bisa berbagi rezeki kepada teman-teman yang kurang mampu, dan juga kita sering banget nih menghadiri acara pemerintah seperti itu, dan kita bisa kerjasama bareng pemerintah, event-event kebudayaan, event-event pariwisata yang ada di provinsi dan juga kota Yogyakarta, dan itu bisa berkesan banget buat aku sebagai mahasiswa gitu ya istilahnya. Aku bisa belajar banyak dari teman-teman yang beda kuliah dan juga udah pada lebih dewasa karena mereka udah kerja semua kan di dinas seperti itu. Berarti Bang Sadan tuh termasuk peserta yang muda gitu ya di Dimas Diajeng ya? Iya bener banget, dan istilahnya itu pada umur 20 ke atas nih, aku masih 20, istilahnya baru awal-awal 20 tahun nih, jadi kayak kelihatan muda banget ya. Wah, keren nih ya, udah muda tapi sudah berbakat dan punya prestasi second runner up loh, keren loh. Pastinya seru ya kalau jadi Dimas Diajeng tuh banyak insight baru, banyak pandangan baru. Suka dukanya apa sih Bang Sadan jadi Dimas Diajeng? Mungkin kalau suka dan dukanya sama-sama ya, sama banyak sukanya, sama juga banyak dukanya. Tapi kalau sukanya sih bisa ketemu teman-teman baru, punya insight baru, dan ya punya pengalaman yang luar biasa lah istilahnya di lingkungan non-akademik. Dan juga kalau dukanya sih lebih kepada apa ya, menguras banyak tenaga sih tetap kan, karena kita banyak kegiatan dan juga aku nggak bisa ngelupain istilahnya aku harus kuliah kan ya, sebagai tanggung jawab aku sebagai mahasiswa dan juga sebagai anak di rumah nih, masih tergantung sama orang tua kan soalnya. Jadi nih ya, buat kalian yang belum tahu, Bang Sadan ini MC kondang juga loh. Maksudnya dia sangat jago loh MC-nya. Mungkin itu juga dipupuk di Dimas Diajeng juga kali ya. Jadi itu salah satu sukanya mungkin ya di Dimas Diajeng. Ya boleh termasuk kayak juga sih.
Keren banget loh Bang Sadan nih kalau udah nge-MC. Tapi nih tadi kan pastinya Bang Sadan ini punya tanggung jawab sebagai anak, kayak menyelesaikan pendidikan, harus ada waktu buat keluarga juga. Sebagai Dimas di Ajeng nih, Bang Sadan tuh didukung nggak sih sama keluarga? Kan juga ini kegiatannya kayak Bang Sadan tadi bilang menyita waktu dan tenaga gitu ya. Jadi harus balance antara kegiatan di luar yang akademiknya Bang Sadan, kuliahnya, dan juga waktu sama keluarga. Didukung nggak sih? Kalau dari keluarga malah pendukung nomor 1 sih. Saat aku pengen masuk Dimas di Ajeng itu tuh papa dan mama tuh dua orang pertama yang dukung aku buat masuk di situ. Jadi kayak ya dukung aku secara non akademik di Dimas di Ajeng, dan juga tetap mastiin aku tetap bisa semangat di kuliah aku yang semakin berat ini kan ya. Kita bisa ngerasain bareng-bareng kan semester 5 yang mana nih. Ya betul. Tanggung jawab di kuliah juga sangat besar ya Bang Sadan ya. Iya bener banget, apalagi kita semester 5 tau lah ya, barusan ganti kurikulum dan ya tidak bisa diubah secara kata-kata. Berat sekali. Ya, berat ya kalau ngomongin semester 5. Tapi Bang Sadan nih termasuk beruntung ya, orang tuanya mendukung di kegiatan non-akademik, di mana biasanya orang tua kebanyakan, ya saya nggak bilang semuanya sih ya, tapi orang tua kebanyakan itu lebih memilih anaknya cepat lulus daripada berkarir di luar bidang kuliahnya, seperti itu. Kalau misalnya selain keluarga nih ya, kan itu berarti keluarga itu termasuk support sistemnya Bang Sadan nih. Nah, seperti selain keluarga tuh siapa lagi sih support sistemnya? Kayak ya mungkin orang di luar keluarga gitu. Siapa? Kalau orang di luar keluarga mungkin ya saudara-saudari aku sendiri di Teknik Lingkungan angkatan 2019 nih, yang udah setia bantuin aku, apalagi pas saat kuliah kan ya nggak sih? Ya, betul. Kak Intan ya kan ya, sering banget kita tuker-tukeran gimana nih cara ngerjainnya. Kalau misalnya kita nggak bisa ya kita ya minta tolong lah, bagi-bagi tugas seperti itu. Dan juga teman-teman angkatan 2019 yang lainnya gitu. Kalau orang lain juga ada, kayak misal ya teman-teman di Dimas di Ajeng sendiri juga mendukung, teman-teman SMA, semua orang istilahnya mendukung sih, nggak ada yang nggak mendukung sebenarnya di situ. Itu mungkin. Tapi mungkin support sistemnya orang spesial mungkin? Oh ada gitu? Ada. Alhamdulillah ada sih. nih. Termasuk keluarga juga atau belum? Waduh, belum. Oh belum. Tapi Jangan akan dong. jadi mungkin ya. Waduh, mau bahasnya udah panjang lebar nih. Ya nggak apa-apa ya, agak melebar sedikit ya. Oke. Tapi bener sekali sih Bang Sadan ini cara bagi waktunya keren banget ya, karena semester 5 ini lagi berat-beratnya loh Bang Sadan, dan masih bisa terjalankan dengan baik. Tugas dari Dimas di Ajeng juga terjalankan dengan baik, keren banget sih. Tapi kan pasti ya dengan kegiatan yang super padat dan pressure dari mana-mana nih, apalagi kan Bang Sadan sekarang menjalani karir tuh ada 2 ya, karir di kuliah dan di Dimas di Ajeng. Itu pastinya kan ada down-nya ya. Kalau misalnya lagi down kayak gitu tuh biasanya apa sih support system kamu lakukan ke kamu gitu? Maksudnya kayak apakah diberi semangat seperti apa gitu loh yang bisa membuat Bang Sadan tuh bangkit lagi dan semangat lagi? Kayak kalau dari aku sendiri, ya sebenarnya tuh masa-masa 2021 ini masa-masa transisi ya, dimana aku mulai belajar tentang diri aku sendiri itu seperti apa, dan aku sadar bahwa aku perlu support system, dan aku sadar aku ini orangnya sedikit introvert. Nggak sedikit sih, emang banyak sih. Jadi kayak sering banget aku ya berpikir sendiri gitu loh, kayak brainstorming diri aku sendiri, apa yang aku harus lakuin, apa yang introspeksi diri seperti itu. Secara pribadi diri aku sendiri itu tuh sering banget, bahkan me time gue tuh ya dengan diriku sendiri. Tapi aku juga sering cerita ke support system aku sendiri. Support system ini ya orang yang bisa buat aku moodnya tuh jadi naik lah, istilahnya punya semangat hidup lah istilahnya. Dan itu biasanya tuh aku cerita ke support systemku dulu, dan baru biasanya aku mulai punya motivasi lagi. Karena emang semester 5 ini emang ya aku jujur-jujuran aja ya, sering banget ngedown, bahkan tiap hari sih kayaknya.
Iya betul sih, beberapa mahasiswa, saudara-saudara kami ini beberapa ada yang sampai sakit ya Bang Sadan ya, Iya, aduh, karena udah. menjalani semester 5 ini. Tapi Udah. alhamdulillah Bang Sadan masih sehat ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah sehat. Nah, kalau misalnya selain cerita gitu, biasanya bagaimana caranya support system itu buat mendukung Bang Sadan tuh gimana sih? Kalau dari aku sendiri sih lebih kepada orang yang mau dengerin aku sih. Jadi kayak orangnya tuh listener gitu loh. Dia dengerin aku dan dia mau berdiskusi sama aku gitu. Diskusi kita nyambung gitu. Itu udah cukup. Tapi menurut aku setiap orang pasti mempunyai cara masing-masing ya. Karena support system tuh nggak perlu tentang kita harus bercerita. Mungkin aja support systemnya tuh cuman datang doang ke orangnya, terus kayak ya udah langsung seneng, itu mungkin aja ada gitu. Setiap orang akan memiliki support system yang berbeda. Tapi kalau dari aku brainstorming diri aku sendiri dan juga aku bercerita sama orang gitu. Iya, kadang kehadiran orang yang spesial dan kita inginkan itu juga bisa jadi pemecut semangat ya Mas Sadan. Wah, ya? bener banget sih itu, nggak bohong gitu, keren banget. Jadi kalau Bang Sadan ini ditemenin kan sama orang spesialnya, ditemenin kan ya? Lebih kepada didengerin sih. Oh, didengerin. Oke. Iya. Kalau Bang Sadan nih seberapa butuh sih sama support system? Kalau aku mungkin masa-masa kuliah itu pasti butuh banget, karena itu nggak bisa enggak. Dimana ya support system itu apa ya? Ya penting banget. Itu penting banget ya, berarti harus ada gitu ya buat mecut kita biar semangat lagi gitu ya. Iya, aku nggak mewajibkan ada sih sebenarnya, cuman lebih baik punya support system di masa istilahnya mungkin kita nggak akan tahu kapan kita akan merasakan masa yang banyak istilahnya kita depresi atau stres itu menghadapi hidup kan. Apalagi kita di usia 20-25 tahun tuh kita masa-masa yang labil secara mental gitu. Kita sering kayak lelah secara mental, sehingga namanya support system itu penting dan perlu. Oke, kalau support system utama buat Bang Sadan nih siapa sih? Kalau dari aku sendiri ya adalah siapa ya? Tetap kepada diri kita sendiri sih. Jadi kayak support system kita ya kita sendiri gitu loh, gimana cara kita biar kita tetap bisa bangkit dari apa ya, istilah keterpurukan kita sendiri gitu, entah itu karena kita ataupun karena lingkungan kita. Oke, jadi menurut Bang Sadan support system yang terpenting adalah kita sendiri gitu ya. Statementnya bagus banget nih Bang Sadan. Sebenarnya aku baru sampai situ aja sih Bang Sadan untuk bincang-bincangnya. Mungkin kita bisa lanjut di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih kepada Bang Sadan udah hadir di Ontel Podcast pada hari ini. Mungkin dari Bang Sadan ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku mungkin support system itu menurut aku penting ya. Dan support system yang utama itu dari kita sendiri. Kita harus bisa menjadi penyemangat dari kita sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Sadan closing statement-nya. Semoga sehat selalu. Buat teman-teman, sampai jumpa di Ontel Podcast selanjutnya.